kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah yang mengambil prakarsa untuk memperdamaikan kami dengan diri-Mu. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan-Mu untuk kami. Tolonglah kami untuk senantiasa mengingat penderitaan-Mu hingga kematian-Mu di kayu salib dan mengakui dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu. Teguhkanlah keyakinan kami kepada kasih-Mu yang sedemikian besar supaya kami senantiasa mengucap syukur kepadamu dan setia mengikutimu sampai akhir hidup kami. Ya Tuhan Yesus, terimalah sembah sujud kami umat-Mu yang telah Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan sebagai pendolot khotbah pada Minggu Judika yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Marilah kita membaca secara bergantian, pada ayat terakhir kita membaca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu semua berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Bersama-sama, firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 sampai 2.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, di dalam perjalanan hidup kita selama 1 minggu ini, banyak perbuatan kita yang sengaja maupun tidak sengaja yang telah mendukakan hati sesama, terlebih mendukakan hati Tuhan. Saat ini, kita diberikan kesempatan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan sumber kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 dan 3.
Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, yaitu hukum Taurat ketiga dan keempat serta artinya. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Artinya adalah, kita harus hormat dan mengasihi Allah. Sebab itu jangan mengutuk dan mengumpat, atau memakai jimat-jimat, atau berdusta, atau menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya ketika kita mengalami hari baik, atau waktu menderita, kesulitan, dan di dalam doa serta pujian layak memanggil nama Allah. Karena Allah menginginkan kita hidup dalam keagungan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat, Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Artinya adalah, kita harus hormat dan mengasihi Allah. Sebab itu jangan memandang rendah dan hina tentang ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menguduskan firman-Nya dan tekun mendengar serta mempelajari Alkitab. Kita harus menghormati kekudusan hari Sabat dan mengisi hari itu bersekutu dengan umat-Nya. Karena Allah menginginkan kita hidup suci dan memelihara hukum-Nya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat, nomor 131 ayat 1 sampai 2. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad seluruh dunia. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 sampai 3. Damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa Surgawi yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu dalam Yesus Kristus. Amin. Yang kami kasihi di dalam Tuhan, saudara-saudari, Bapak Ibu kami, dan semua anak-anak kami, mari kita dengan sukacita membaca firman Tuhan yang tertulis dari Yehezkel pasal 45 ayat 9 sampai ayat 17. Baiklah, saya baca untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homerlah ukuran itu ditera. Bagi kamu satu sikal sepatutnya sama dengan 20 kera, 5 sikal ya 5 sikal, ya 10 sikal, 10 sikal, dengan 50 sikal adalah 1 mina.
Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan. 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah 1/10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel, semuanya itu korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai kurban bakaran, kurban sajian, kurban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan ke dalam Israel. Itulah yang akan mengolah kurban penghapus dosa, kurban sajian, kurban bakaran, dan kurban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Demikian firman Tuhan. Yang kami kasihi di dalam Tuhan, saudara-saudari, Bapak Ibu kami, semua anak-anak kami, ada yang mau saya jelaskan sedikit sebelum firman ini, bahwa tim kita LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, telah mencoba membuat terjemahan baru Alkitab untuk memudahkan dan membenarkan kata-kata yang ada dalam Alkitab. Dalam Alkitab kita yang selama ini ada kata korban, ada kata kurban yang serupa artinya. Tetapi LAI kita, Lembaga Alkitab Indonesia, sudah berubah bahwa korban sudah dirubah menjadi kurban. Karena memang berbeda, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau korban adalah orang yang teraniaya atau menjadi masalah yang disengaja atau tidak disengaja, sehingga boleh seseorang mati atau menjadi disebut korban. Namun istilah kurban dalam Alkitab kita itu beda. Itu adalah persembahan. Persembahan kepada Tuhan. Kurban adalah persembahan kepada Tuhan. Maka Lembaga Alkitab kita Indonesia untuk tahun ini sudah merubah terjemahan. Tidak ada lagi istilah korban, tetapi sudah kurban. Dan istilah sorga sudah diganti menjadi surga dan lain-lain sebagainya. Yang kami kasih di dalam Tuhan, barangkali boleh saja kita kurang tertarik akan mengenai perjanjian lama. Kenapa saya katakan kurang tertarik? Karena memang sudah ribuan tahun cerita ini. Tetapi mari kita mencintai cerita perjanjian lama ini. Karena pada secara ilmiahnya, kami tahu bahwa saudara-saudari adalah orang-orang intelektual, ilmiah, Bapak Ibu saudara-saudari. Kalau di dalam perjanjian lama ada cerita mengenai nabi-nabi, tetapi mari kita coba juga untuk menambah wawasan dari Alkitab ini, bahwa di luar Alkitab sejarah internasional ada tercatat dalam ensiklopedia internasional, seperti sebelum ada kerajaan Israel ini sudah ada Kekaisaran Akkadia. Kekaisaran Akkadia tidak ada dalam Alkitab, tetapi itu ada dalam sejarah internasional ilmiah. Kekaisaran Akkadia
sudah ada pada tahun 4000 sebelum Kristus, sebelum Masehi. Itu ada di negara di daerah Mesopotamia, yaitu Timur Tengah sekarang, Irak, Iran, Persia, Assyria dan sebagainya. Di Alkitab tidak ada dituliskan Kekaisaran Akkadia, tetapi di pernyataan atau di ensiklopedia internasional ada mengenai Kekaisaran Akkadia yang runtuh pada tahun 2000-an, runtuh sendiri, dan kemudian di Mesopotamia Utara yang menamakan dirinya Asyur merebut kekuasaan yang sudah bangkrut, yang sudah runtuh menjadi kerajaan Assyria. Diduga kerajaan Assyria ini adalah Syria sekarang. Apa kaitannya kepada teks ini yang saya katakan tadi sejarah kerajaan Asyur? Dialah yang mengepung Israel Utara setelah Raja Salomo wafat. Janji Tuhan kepada Raja Salomo, karena Raja Salomo sempat melupakan Tuhan, setelah engkau meninggal, kerajaanmu akan pecah terbagi dua. Maka ketika anaknya Rehabeam menjabat atau menjadi ganti Raja Salomo, Israel yang 12 marga pecah oleh Tuhan. 10 di Samaria, Ruben, Simon dan sebagainya. 2 di selatan yang disebut Yerusalem, yaitu keturunan Yehuda dan keturunan Benjamin. Kita tahu siapakah keturunan Benjamin yang terkenal adalah Rasul Paulus. Siapakah keturunan Yehuda yang terkenal? Raja Daud, Raja Salomo dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kemudian kerajaan ini di dunia tidak pernah abadi. Kekuasaan di dunia dari dulu tidak pernah abadi. Asyur dikalahkan oleh yang dari selatan, Babilonia, yang sekarang kita kenal Babilonia adalah kerajaan Irak, Iran, dan Persia. Pendek cerita, supaya kita tahu hubungannya dengan teks kita. Ketika Yehuda, kerajaan Yehuda, Yerusalem, melupakan Tuhan dan menyembah Baal, menyembah kekuatan-kekuatan dunia, meyakini ada kekuatan-kekuatan gaib, kekuatan ajimat, kekuatan dan sebagainya dunia ini, Tuhan marah. Ternyata bukan hanya yakin kepada Baal, kepada dewa, raja-raja dari Yerusalem menghancurkan, menyiksa, membuat kekerasan kepada orang-orang kecil yang di Yerusalem. Siapakah orang-orang kecil yang dimaksud? Golongan miskin, golongan yatim piatu, golongan janda-janda. Sehingga dikatakan Tuhan tadi, kenapa engkau mengusir bangsaku dari tanah miliknya? Siapakah yang dimaksud oleh Yehezkiel sebagai nabi Tuhan mengatakan, hai raja-raja, stop kekerasanmu dan aniayamu. Kepada siapa raja ini membuat kekerasan dan aniaya? Kepada yang saya katakan tadi, janda-janda, yatim piatu, orang-orang miskin yang tidak berdaya. Tanahnya dirampas dan disiksa. Tuhan marah. Kemudian dengan kemarahan Tuhan, Yehezkiel sebagai seorang imam, Yehezkiel imam, bukan hanya sebagai nabi, rangkap dua dia Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk membuat raja-raja bertobat. Dia dipakai oleh Tuhan dengan mengatakan, stop kerajaanmu dan berdirikan keadilan dan kebenaran. Stop aniayamu. Jadi Yehezkiel ini kita tahu dia lahir tahun 622
sebelum Kristus lahir. Usia 30 tahun sebagai imam, dia dipanggil oleh Tuhan supaya tidak hanya imam lagi, tetapi nabi. Ada 3 tokoh di Israel, raja, imam, nabi. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita hubungkan tadi dengan epistel kita. Dikatakan imam-imam bertobat dan mau dipakai Tuhan menjadi pemberita tentang berita Tuhan. Kalau imam biasanya hanya di dalam ibadah. Tetapi kalau sudah nabi, dia turun kemana-mana untuk menyatakan kehendak Tuhan dan untuk meminta supaya ada pertobatan, jauhkan kekerasan. Itulah mengenai firman Tuhan. Maka ketika negara Babilonia, Irak, Iran sekarang mencaplok Yerusalem, lalu Nabi Yehezkiel ditawan dan dibawa ke pembuangan di Babel. Dia dibawa ke luar negeri. Kalau sekarang kita ke luar negeri, sungguh enak kan? Tapi dengan syarat paspor. Kalau dulu dibawa ke luar negeri menjadi hamba, menjadi budak. Kalau kini ke luar negeri kita adalah orang-orang yang berhasil, puji Tuhan. Itulah perubahan zaman ya. Jadi kemudian Yehezkiel dengan tugas yang dia sadari sebagai suruhan Tuhan, dia harus menegur raja jangan kasar dan juga harus menegur rakyat jangan mau menyembah Baal supaya Tuhan tidak marah. Tegakkan keadilan. Kemudian tadi kita mendengar ada Eva, ada Bat, ada Homer. Mungkin kita sedikit agak bertanya, ada apa ini? Apa istilah Eva, ada Bat? Itulah nama-nama ukuran ketika zaman Yehezkiel. Ukuran membuat untuk persembahan kita. Ukuran yang diukurkan Tuhan untuk persembahan harus begini. Dan persembahan itu diserahkan kepada kerajaan. Ternyata menurut analisa kita oleh Yehezkiel, raja-raja yang mengumpul persembahan untuk Tuhan ini terjadi korupsi. Maka Tuhan marah. Kalau kita analisa, untuk siapakah persembahan ini? Sebenarnya bukan untuk Tuhan. Untuk apa Tuhan itu gandum? Untuk apa Tuhan itu uang? Tapi untuk dipakai untuk jemaat, dipakai untuk pembangunan bait suci, dan dipakai untuk kebesaran Tuhan. Maka kita memberikan persembahan kita bukan untuk kebutuhan Tuhan yang sebenarnya, tetapi untuk menghormati Tuhan, untuk sangat pun memuliakan Tuhan. Mari kita mempersembahkan diri kita, memberikan persembahan yang sudah kita janjikan untuk Tuhan, untuk boleh dipergunakan oleh Tuhan, kepentingan umatnya, kepentingan kaum Kristiani. Istilah Eva, istilah Bat, mana tahu kita kurang tahu, kita terjemahkan saja ke bahasa kita. Apa ukuran sekarang bagi kaum kita? Soal benda berat, mau beli apa? Mau beli ikan asin? Kilogram. Mau beli gula? Sebungkus. Mau beli buah? Ons. Mau beli beras? Sekarung. Ini sering berubah. Dulu ukuran beras segoni. Sekarang tidak ada lagi goni, sudah karung. Jadi mau mempersembahkan persembahan kita sebesar iman kita. Itulah yang menarik bagi kita saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih di dalam Tuhan. Ternyata Yehezkiel mau dipakai Tuhan untuk menegur raja-raja dan rakyat yang melawan Tuhan. Raja-raja yang mempunyai diktator dan kekerasan.
Nabi Tuhan ini harus berbicara. Berikan kami keadilan dan kebenaran. Apakah kita berani mengatakan kepada kepala lorong, jika kepala lorong kita lihat bersalah secara moral, apalagi iman? Apakah kita berani membuat teguran kepada lurah, seandainya lurah sudah kita lihat sembrono di dalam pekerjaannya? Apakah kita berani menegur wali kota, kalau wali kotanya memang sudah tidak benar lagi? Apakah kita berani berbicara kepada Jokowi, meng-SMS Jokowi sebagai presiden, kalau dia memang sudah melanggar peraturan Tuhan? Kembali kepada kita masing-masing. Yehezkiel sungguh berani. Kenapa dia berani? Karena dia mengimani Tuhan. Tetapi cara kita adalah cara pengikut Yesus Kristus. Yesus Kristus menobatkan yang tidak bertobat adalah dengan bahasa yang damai sejahtera dan penuh diplomasi dan penuh keintelektualan. Barangkali ini perlu untuk kita Kristiani. Bukan dengan bahasa yang kasar untuk menegur seseorang yang sudah melampaui wewenang dan batas-batas. Kenapa seseorang bisa jadi menyalahkan tugasnya, jabatannya? Kenapa seseorang jadi tidak yang dicintai oleh orang-orang umum? Kembali ke pendapat Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, Presiden Amerika, yang mengatakan untuk mengenal sifat karakter seseorang, berikan dia kuasa. Selama dia tidak berkuasa, kita tidak mengenal dia yang sesungguhnya. Dia boleh main sandiwara, dia boleh kejahatannya tidak muncul, tetapi kebaikannya juga tidak muncul. Namun ketika kita beri suatu kuasa, jabatan yang hebat, nampak seseorang itu orang baik atau orang sombong. Wah, ini luar biasa pendapat Abraham Lincoln ya. Mungkin saudara-saudaraku, bapak ibuku, anak-anakku, anak-anak kita setuju. Kita mengenal karakter dari Soekarno setelah dia presiden. Terserah kepada saudara-saudara apakah dia orang negatif atau positif. Kita mengenal Soeharto, kita mengenal Habibie, kita mengenal Gus Dur, kita mengenal Megawati, SBY, dan Jokowi ketika mereka diberi kuasa. Kalau kita tidak berani menegur mereka, kalau memang salah, minimal kita berdoa dengan serius, Tuhan tobatkan presiden, tobatkan menteri, atau Tuhan perjuangkan presiden kami sehat jasmani karena dia sungguh baik, kami kenal ketika dia berkuasa. Khotbah ini meminta kepada kita persiapan. Mungkin saudara-saudara kami, anak-anak kami di suatu saat akan menjadi pembesar, pejabat. Karena memang sudah diisi sekarang. Namun hati-hati. Setelah menerima suatu jabatan yang penting, mohon tidak keras, tetapi damai sejahtera. Mohon tidak sombong, tapi rendah hati. Supaya apa? Selalu orang mendoakan Bapak Ibu saudara-saudara kami ketika nanti sudah berhasil. Tuhan, selamatkan saudara kami ini yang bekerja di sini karena dia orang baik. Kalau ada 5 orang mendoakan kita, sahabat-sahabat kita, satu hari selamatkan kawan kami ini. Wah, terima kasih Tuhan. Kalau tidak ada yang mendoakan kita karena kita sombong, karena kita sudah membuat kekerasan dan penganiayaan, ngeri. Satu orang pun tidak ada yang berdoa kepada kita. Loh, famili kita pun tidak yang mendoakan kita, ngeri. Tetapi semakin banyak yang mendoakan kita, Tuhan selamatkan saudara kami ini karena dia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan.
Nah, yang kami kasih di dalam Tuhan. Dikatakan tadi, bikin keadilan dan kebenaran. Apa beda keadilan dan kebenaran? Kalau menurut orang Yunani, kebenaran dan keadilan beda tipis. Ada perbedaan, ada persamaan, dan dua-duanya harus dijoinkan, digabung. Apakah keadilan? Keadilan belum tentu dinikmati. Kenapa? Keadilan belum tentu benar. Mengapa? Adil adalah dari bahasa Arab. Adil artinya lurus. Tidak bengkok-bengkok. Itu pernyataan orang Arab, adil. Pernyataan orang Yunani, diakosune. Hukum-hukum yang berlaku. Kata orang Inggris, justice. Jadi, tadi sudah saya berikan ilustrasi pada jam 4.30. Boleh keadilan tidak pas. Tapi menurut peraturan cocok. Contohnya, ada sekeluarga yang anaknya 4 orang. Anak sulung pertama umur 18 tahun. Anak kedua masih 15 tahun. Anak ketiga 10 tahun masih. Anak keempat masih 1 bulan bayi. Dapatlah masa Desember Natal. Berkatalah suaminya, kalau boleh ibu pergi belanja atau ibu suruh siapapun membelikan pakaian Natal anak kita yang 4 orang ini. Dengan prinsip adil. Dengan keadilan itu, terwujudlah beli pakaian, baju, kemeja, celana, sepatu dari pusat pasar. Keadilan tercipta dengan keadilan yang lurus, tidak boleh belok. Apa yang saudara-saudara tahu keadilan itu? Pakaian anaknya yang sulung, katakanlah ukuran XL, sepatunya nomor 41. Yang adiknya yang 15 tahun juga keadilan harus XL dan sepatu 41. Adiknya yang 10 tahun juga demi keadilan harus sama. Maka datang yang 15 tahun, nande, agak kebesaran sepatuku itu sama aku. Sehingga harus saya bikin kertas di dalam sepatu itu supaya pas kaki saya. Apa kata bundanya? Keadilan harus sama ukuranmu, harus sama hakmu dengan abangmu. Abangmu XL dan 41, kau juga harus begitu. Yang 10 tahun lagi yang lebih parah. Celana aku terseret-seret di jalan karena kepanjangan. Ya, sabarlah. Keadilan ini harus sama hakmu dengan abangmu. Yang bayi umur 1 bulan dipakailah sepatu 41 itu tidur, akhirnya besoknya harus opname. Bongkak pandai. Ini keadilan, tetapi tidak benar. Ada orang yang mengatakan, jangan kalau Anda berjalan naik kendaraan di Perapat, sebelum Perapat banyak tikungan-tikungan. Menurut adil orang Arab, kita berjalan harus lurus. Tapi hati-hati. Kalau engkau menggas motormu lurus di tikungan-tikungan Perapat, engkau tidak selamat karena engkau masuk ke Danau Toba. Tenggelam karena lurus. Tetapi harus mau mengikuti tikungan-tikungan supaya engkau bisa sampai di Belige. Keadilan ternyata begitu.
Kalau harus hanya lurus tanpa memikirkan kebenaran, keselamatan, maka dia akan tenggelam. Inilah persoalan-persoalan di berbagai persekutuan marga, persekutuan STM, anggota-anggota gereja harus sama. Ternyata itu tidak benar. Apa yang benar? Kata Yesus Yohanes 14 ayat 6, akulah kebenaran. Maka untuk meningkatkan, memantapkan keadilan, pakai Yesus Kristus. Hadirkan Yesus Kristus. Supaya keadilan tidak kaku. Tidak harus sama sepatu umur 1 bulan manusia dengan sepatu umur 18 tahun. Bisa kita terjemahkan kehidupan kita? Jangan kita paksakan adik kita. Harus semampu kita menyelesaikan persoalan. Karena umurnya masih 8 tahun misalnya. Jangan kita paksakan yang mereka terima berkat dari Tuhan harus sama kita terima, tidak. Kenapa? Mereka keluarga besar, saya keluarga kecil. Maka dalam keluarga kecil saya, Tuhan memberi saya lebih kecil. Saya harus setuju dalam hal itu. Peraturan di Yahudi tidak boleh mengobati orang sakit pada hari Sabat. Minggu yang lalu khotbah itu. Yesus menyembuhkan orang buta pada hari Sabat. Keberatan orang Farisi. Keadilan kita, peraturan kita, hukum kita tidak boleh mengobati di hari Sabtu. Maka ini harus diusir ini dari sini. Ini keadilan yang kaku. Kapan? Kenapa Yesus menyembuhkan dia di hari Sabat? Karena memang Yesus prihatin. Saat ini kau harus sembuh. Maka Yesus menyembuhkan. Saudara-saudara kami yang kami kasihi. Mari kita bersukacita. Perjuangan Yehezkiel pada tahun 692 sampai 571 sebelum Kristus berkembang ketika tadi ada 7 orang yang rela diangkat untuk membantu, untuk memberikan keadilan dan kebenaran pada orang-orang miskin, pada orang-orang yatim piatu. Bahkan imam-imamnya juga setuju untuk dipakai menjadi nabi. Sekarang kita dipersiapkan semua. Malam ini kita dipersiapkan Tuhan untuk mau kita melanjutkan tugas dari Yehezkiel. Tugas apa itu? Untuk membuat orang-orang jahat ada pertobatan. Kalau saudara-saudari saya, kalau Bapak Ibu yang hadir di sini, bukan orang jahat, saya jamin adalah orang-orang baik. Ngapain orang jahat kemari? Tidak suka orang jahat kemari. Tetapi yang hadir di sini adalah orang-orang baik yang sudah dituntun oleh Roh Kudus. Namun tugas kita tidak boleh hanya diam. Minimal kita tidak berbicara langsung secara lisan. Boleh kita manfaatkan sekarang handphone atau medsos dengan bahasa-bahasa yang membuat orang tergiur, terpengaruh. Wahai saudaraku, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan meskipun kita lagi jaya, meskipun kita lagi berhasil, meskipun kita lagi miskin, meskipun kita lagi menderita, sebarkan itu kepada Tuhan. Mari kita bangga. Sekarang jumlah kita orang Kristen di dunia, jumlah kita manusia di dunia sekarang menurut catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa 15 November tahun 2022 semua manusia sekarang di dunia 8 miliar. 8 miliar artinya yang didaftar di catatan sipil. Berapa orang Kristen? 3,8 miliar. Berapa persen itu? 32%. Puji Tuhan, kita orang Kristen yang diperjuangkan oleh nabi-nabi sudah 38%. Semoga kita yang 38% turut untuk membuat suasana damai sejahtera, jujur, dan koruptor-koruptor yang ditegur Hesekiel juga orang Kristen yang 3,32% itu mau juga menegur orang-orang yang tidak cocok kepada Tuhan. Maka saya percaya Tuhan semakin memberkati kita. Amin. Kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan, sebab Tuhan menyertai dan memberkati kami senantiasa. Pakailah kami Tuhan untuk menegur orang-orang yang melakukan kekerasan dan aniaya di segala tempat dan kehidupan ya Tuhan. Dan pakailah kami ya Tuhan untuk membuat orang-orang miskin, orang-orang melarat untuk semakin dapat lepas dari penderitaannya dan boleh menikmati berkat Tuhan. Selamatkan kami ya Tuhan, pertemukan kami kembali ya Tuhan di minggu-minggu mendatang. Mohon dalam damai sejahtera, sehat jasmani dan rohani kami, dan Tuhan memberikan kami semuanya umur panjang. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita puji Tuhan dengan bernyanyi. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Kita memberikan persembahan kita untuk Tuhan dengan diberangkatkan 1 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menerima banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaannya, hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukarela. Amin. Mari kita berikan persembahan kita untuk Tuhan melalui jemaatnya.
Mari kita serahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom.